kita harus ke de jure. Dalam hal ini siapa yang akan menggugat? Kami persilahkan Pak Sarwo Edi, gugatlah PT Evans secara de jure. Siapa tahu Pak Dian menang, kami bayar apa putusan hakim. Tapi apabila Evan yang menang, Pak Sarwo Edi juga harus menerima. Karena yang memutuskan ini adalah pemerintah melalui pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan mungkin juga Pak Dian, karena Pak Dian di sini posisinya sebagai pengacara, kita dijaga oleh undang-undang advokat, ya Pak Dian ya. Kita beracaranya di pengadilan, Pak Dian, bukan di jalanan, bukan di manapun. Ini kita tuh diberikan keistimewaan oleh undang-undang advokat. Mau apapun organisasi kita, mau Pradikah, mau KAI-kah, mau IKADIN-kah, meja kita bertanding itu di meja pengadilan. Jadi mungkin Pak Dia, Sarwo Edi, dan juga Bapak Mediator beserta Kadisnaker, mungkin itu paparan dari kami secara de facto. Sebagai penutup dari kami, apabila Pak Dian dan Pak Sarwo Edi tidak menerima penjelasan saya secara de facto, Bapak mempunyai hak hukum untuk menggugat perusahaan. Dan atau kami yang akan menggugat Bapak ke Palembang. Disitulah kita beracara Pak Dian. Karena kita ini eksklusif loh pengacara. Kita dilindungi oleh undang-undang advokat. Jangan sampai niat baik kita sebagai pengacara, Pak Dian, saya mengingatkan sebagai Bapak teman sejawat ya. Jangan sampai kita salah dalam kita beracara Pak Dian. Mungkin itu saja Pak Mediator, Pak Kadis, kawan-kawan Disnaker, serta teman-teman yang lain, paparan dari kami PT Evans Lestari. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Semoga kita bisa menyikapinya dengan yang sangat rasional. Terima kasih, Pak. Mediasi, saya rasa hukum itu masih di belakang. Artinya, boleh diungkapkan hukum, tapi alangkah baiknya. Saya lihat karena memang dalam perusahaan tidak dikenal dengan jasa, Pak. Karena sudah dibayar gaji. Namun setidaknya, karena sudah ada hubungan baik, saya lihat juga tidak terlalu tinggi tuntutan dari Pak Edi. Harapan kita duduk satu meja, tidak mengkaji hukum. Kalau mengkaji hukum mungkin kami sudah menggugat. Ini kita kaji hati nurani. Sama lah, mungkin Bu Maria juga karyawan, Pak Manajer juga karyawan, Pak Edi juga karyawan. Kalau ada solusi, memang kalau yang namanya BAL dan seterusnya, itu tetap namanya karyawan. Namun kami dengan Bu Maria pasti ada perselisihan pendapat tentang hal pembelaan. Namun yang telah disampaikan Bu Maria untuk hukum tentu kita eksklusif di meja pengadilan. Namun apakah itu yang kita tunggu dari awal? Makanya kita ada namanya biparti, ada triparti hari ini untuk menyelesaikan permasalahan sebelum sampai ke sana. Ketika sudah sampai ke sana, kedua belah pihak sudah pasti rugi. Apalagi dengan hal yang dikit. Perusahaan suka tidak suka masih ada cost yang dikeluarkan. Pak Edi juga pasti ada cost. Yang namanya kita sebagai pengacara pasti ada BOP juga. Kalau nggak bisa berjalan. Sementara dana yang kita sampaikan cukup dikit. Ya. Jadi saya berharap juga ada kebijaksanaan. Makanya terlepas dari hukum yang berjalan, ada namanya sebagai pemimpin itu arif dan bijaksana. Disitulah permohonan saya yang mewakili Pak Edi. Mungkin Pak Edi tidak bisa berkata-kata untuk hal yang demikian. Karena mungkin kesalahan di beliau kita juga mengakui ya. Kita tidak mengelak lah, artinya ada masukan itu karena dia sudah menyampaikan tentang mungkin ada selisih itu ya kan antara ini Pak Edi sama perusahaan ya. Cuma dia karena mengikuti kompetisi DPR, jadi mungkin kesibukan itu ada mungkin 5 hari ya atau berapa tadi tidak berkomunikasi. Kemudian sehingga dianggap mengundurkan diri sepihak. Nah, untuk mengundurkan diri sepihak itu kan tentu ada aturan-aturan. Tapi kalau untuk pensiun dini tadi betul pasti ada kriteria. Tidak mungkin orang umur 30 minta pensiun nanti habis karyawannya PT Evans. Pensiun dini semua ya kan? Pasti ada. Nah, kemudian untuk apakah boleh pensiun dini? Boleh. Dengan catatan mungkin dia sakit yang menaun sehingga dia tidak bisa bekerja lagi. Perusahaan ngambil kebijakannya udahlah pensiun dini daripada tanggung perusahaan ya. Nah, cuman di sini Bu terlepaslah dari hukum, kalau memang ada kebijakan tidak juga semestinya apa yang tadi kita sampaikan. Kalau ada bahwa hukum di Indonesia itu timbul karena Pancasila. Pancasila itu mengamanatkan apa?
Pancasila itu mengamalkan musyawarah untuk mufakat. Iya. Roh penyelesaian hukum Indonesia itu musyawarah untuk mufakat. Hukum ini masuk karena kita dijajah Belanda, perdata maupun pidana. Hukum tenaga kerja ini ikatannya ke perdata, Pak Dian. Subjek hukum ya Pak Dian. Subjek hukum yang pertama adalah naturalistic person, pribadi. Sebagai Dian, sebagai Maria, sebagai Pak Petrus. Ada lagi yang namanya badan hukum atau perusahaan terbatas, perseroan, CV bisa. Ini subjek hukum. Ini sebagai pribadi hukum melakukan kerjasama dengan badan hukum PT Evan Lestari. PT Evan Lestari ini Pak Dian karyawannya bukan cuma Pak Sarwoedi. Karyawan PT Evan Lestari ini dengan staf kami semuanya hampir 2.300 karyawan, baik staf maupun karyawan, kawan-kawan. Apabila yang seperti kata Pak Dian tadi minta kebijakan untuk Pak Sarwoedi 46 juta, benar kata Pak Dian, mungkin ya karena saya bukan pemilik perusahaan, mungkin kecil bagi Evan, selesai kok, tidak perlu ada aksi demo, tidak perlu ada mediasi, tinggal dipanggil Pak Sarwoedi-nya kekeluargaan dengan Pak Petrus, selesai. Sekarang pertanyaan saya ke Pak Dian, apabila perusahaan memberikan kebijakan kepada Sarwoedi dengan tanda kutip pengertian karena punya hubungan yang dalam, Pak, saya kasih tahu soal Bapak ya, ini mumpung ada mediator sama Kadis Naker. Di belakang Pak Dian ini sudah ada nunggu puluhan karyawan yang juga melakukan kesalahan yang sama. Mangkir. Bukan cuma mangkir Pak Dian, kurasa Bapak masih jadi legal perusahaan, Bapak pun kesal dengan dulur-dulur kita di dusun. Iya. Lah pegawai saro, lah dijuk gawe ucak-ucak. Pingger jam 6:30, mang jam 9 kak lah balik ke dusun, deres, nakok. Tidak balik lagi ke PT. Balik lagi ke PT, mingger jam 2. Sekarang kalau PT ini punya kita punya karyawan seperti itu, lame-lame kesel dak yung. Itu baik perusahaan tutup mata loh. Gak mungkin saya keluarkan email-email resmi perusahaan, Pak, dari Inggris menekan kami semua manajer untuk output karyawan itu kerja 7 jam dibayar. Ini hak dan kewajiban loh kita berbicara. Kita bayar sesuai dengan UMK kabupaten, sekian per bulan, sekian per hari. Tapi kalau kita kerja tidak sampai 7 jam dalam sehari, apa sih namanya kita? Kita beragama loh. Jadi intinya Pak Dian, perusahaan tidak akan mungkin memberikan kebijakan. Kalau ini tembus, yang belakang jebol. Hancur Pak Dian perusahaan ini. Bukan kami tidak mengerti arti kebijakan. Ditambah lagi peraturannya sudah jelas. Beda. Kalau misalnya kami yang salah, mungkin tidak sampai ke Pak Dian. Tinggal Pak Petrus walaupun bisik-bisik, memang kita yang salah dah, ngasih kak lah. Tapi secara undang-undang kami tidak salah, secara kebijakan kami tidak bisa Pak Dian. Kenapa? Kalau ini diberikan, yang di belakang jebol. Berapa miliar kami harus memberikan juga yang seperti ini. Sementara apa output mereka terhadap kebun kami? Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mediasi hari ini berjalan alot ya. Pada intinya kita telah memberikan tuntutan kita sebagaimana waktu aksi demo press release sudah kita kasih. Baik. Yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat 1, 2, 3 dan 4. Kemudian sudah diakomodir dalam notulen rapat tadi. Namun pada intinya dari pihak perusahaan tidak ada etikat baik dan perusahaan tidak memberi sedikit celah dengan alasan apabila diberi kebijakan akan datang ratusan bahkan ribuan kebijakan-kebijakan lain yang akan merugikan perusahaan. Dan kita tadi dia mengatakan bahwa klien kita artinya pekerja itu banyak kesalahan, namun kita tidak sepakat. Maka yang paling tidak sependapat itu mengatakan pengunduran diri sepihak, karena pengunduran diri sepihak itu ada sebabnya begitu. Jadi Edi tidak mengundurkan diri sepihak. Dan kemudian tentang batas tenaga kerja itu 2 tahun kita juga tidak sepakat. Kenapa? Sewaktu orang BHL itu sudah menjadi karyawan. Kenapa? BHL aja mendapat pesangon sesuai dengan keputusan Kementerian Tenaga Kerja nomor 100 tahun 2004. Jadi BHL aja dapat
pesangon loh. Apalagi artinya orang sudah dari BAL tingkat ke pekerja kontrak, kemudian sampai ke pekerja tetap perusahaan gitu. Tentang ada sakit, ada apa, itu kan memang udah tanggung jawabnya perusahaan gitu. Baik. Terkait statement dari pihak legal perusahaan, itu kami juga bahwa menantang Bapak untuk beracara ke pengadilan. Itu bagi tanggapannya seperti apa? Kalau tanggapan kita memang selayaknya kan ke pengadilan ya. Namanya pengacara ini kan meja looknya itu pengadilan. Cuma kita kan mempertimbangkan apakah semuanya itu harus ke pengadilan, ya kan? Yang ada namanya mediasi penyelesaian, maka diadakan biparti triparti untuk penyelesaian. Tapi mereka tetap berpegang dengan untuk harus ke pengadilan. Kita mempertimbangkan tuntutan kita. Jadi karena tuntutan kita ini kan kecil, makanya tadi mungkin kita tidak akan melayani itu. Dan juga itu tergantung pada klien kita. Mereka juga aktivis, mereka juga wartawan. Mungkin mereka akan melanjutkan yang namanya pengadilan jalanan. Silakan mereka demo. Nanti yang rugi juga perusahaan kan gitu. Oke. Jadi harapan Bapak sebagai pengacara pihak Saro Edi, Pak? Kalau harapan kita tidak mengharapkan ada demo ya. Cuman harapan saya pada perusahaan bukan ya kebijakan lah. Kebijakan itu banyak. Saya juga pernah di perusahaan. Saya pernah juga legal perusahaan. Artinya kalau dia berpegang dengan textbook undang-undang memang kaku. Banyak solusi penyelesaian. Kita tahu lah itu. Dan itu tidak mungkin kita jelaskan di forum. Kalau dia ketemu head to head yang kita bisa kita jelaskan. Banyak kebijakan yang bisa diambil tentang itu untuk menyelesaikan permasalahan. Kan itu. Bukan arti textbook. Kalau bicara textbook ya pengadilan. Jadi kan. bagaimana cara Bapak untuk membela klien? Kita tetap mendampingi beliau kalau memang beliau mau aksi damai, demo untuk menuntutnya. Kenapa? Ketika ini tidak diselesaikan, demo ini kan membonceng permasalahan-permasalahan lain yang rugi juga perusahaan. Makanya kita mudah-mudahan bisa bicara head to head nanti dengan legalnya atau dengan manajernya. Mungkin kita akan mengasih masukan sebagai sahabat, tapi bukan sebagai pengacaranya klien kita. Kita memberi apa namanya jurisprudensi atau memberi perbandingan lah apa yang pernah kita lakukan saat kita menjadi legal perusahaan. Dan bagaimana kalau dia juga mau, tapi bersifat saran lah, artinya tukar pikiran lah, terserah dari perusahaan. Tapi harapan kita perusahaan tetap memberi kebijakan. Bisa kok, bukan tidak bisa. Banyak solusi. Kami simpulkan bahwa hari ini tidak ada kesepakatan. Hari ini tidak ada kesepakatan karena pihak perusahaan mengatakan bahwa klien kita ini salah, dan kita tidak juga menghindar ada kesalahan, dan tapi tidak seutuh apa yang dia jelaskan itu klien kita salah. Jadi intinya pengunduran diri sepihak itu dari mana? Tidak ada pengunduran diri sepihak. Kenapa? Karena sudah peringatan 1, 2, 3 tadi kalau kata klien kita kan belum ada secara resmi ya. Tapi kalau mungkin salah tegur tidak tahu lah. Tapi yang secara resmi bentuk surat tidak ada. Kemudian pengunduran itu kan diminta kau tulis dulu pengunduran ini. Yang namanya mengunduran diri sepihak kan kita buat undur. Tidak bisa kita mengatakan orang tidak masuk 3 hari terus kita anggap mengundurkan diri. Nah terus kalau PNS ini tidak masuk 3 hari tanpa keterangan, mengundurkan diri. Kita sekolah 3 hari alfa, dianggap mengundurkan diri dari murid. Ya kan nggak mungkin dong. Tentu ada pembuktian dari itu gitu. Nah.